Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat belajar untuk semuanya. Semoga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ukuran gejala pusat yang juga sebagai salah satu ukuran penyebaran data dalam statistik. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan ukuran lokasi. Nah, ukuran lokasi jika sebelumnya di ukuran gejala pusat atau sentral tendensi itu ada min, median, dan modus. Nah, di ukuran lokasi ini ada kuartil, desil, dan persentil. Mungkin sering mendengar ya, kalau dalam bahasa Sanskerta kan ada kuartet, kemudian ada apa namanya? Saya jadi lupa ini. Kalau kuartet kan biasanya 4 dan ada heksa apa ya? Saya lupa. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke terkait dengan ukuran lokasi. Yang pertama ada kuartil. Nah, sebelumnya ukuran lokasi ini adalah salah satu pengukuran yang digunakan untuk melihat kecenderungan data berdasarkan letak data. Ada 3 jenis ukuran lokasi yang sangat membantu dalam menganalisis data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kita lihat kenapa sih harus menghitung atau harus mengetahui kuartil, desil, dan persentil ini. Nah, kuartil. Kuartil akan membagi data menjadi 4 bagian, sehingga akan ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Hampir sama dengan cara menentukan median. Untuk menghitung kuartil, langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, persamaan umum untuk menentukan letak kuartil ini adalah letak kuartil keberapa yang akan kita cari, apakah kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Rumusnya data ke I per 4 dikali N tambah 1. N ini apa? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau N ini adalah banyaknya sampel atau banyaknya data yang kita miliki atau data yang menjadi objek penelitian kita. Nah, jadi kalau sebelumnya yang min itu langsung menentukan nilainya, nah di sini kita menentukan dulu letak kuartilnya di mana sebelum menentukan nilai kuartil, karena kita berbicara tentang lokasi, ukuran lokasi. Nah, contohnya untuk data tunggal misalnya, kita memiliki 12 data, 7, 8, 5, 2, 6, 6, 5, 7, 6, 4, 4, 6, 4, 9, 2. Tentukan nilai K1 dan K3. Nah, sekarang, gimana cara menentukan nilai K1 dan K3? Nah, langkah pertama ini adalah menentukan atau melihat dulu ukuran urutan data, mengurutkan data 2, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya setelah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka langkah kedua adalah menentukan letak kuartil dengan menggunakan persamaan. Nah, letak kuartilnya kita mencari kuartil 1 dan kuartil ke-3. Nah, ini letak kuartil 1 itu adalah data ke-1 per 4 dikali 12 tambah 1. Kenapa 12? Karena banyaknya data kita adalah 12. Ini ada 12 ya. Nah, maka 1/4 itu adalah 0,25 dikali 13. Maka letak kuartil pertama itu ada di data ke 3,25. Bukan nilainya yang 3,25 ya, tapi letak datanya. Di mana letak data 3,25 itu ada di antara data keempat, data ketiga, dan data keempat. Nah, yang mana data ketiga adalah 4 dan data keempat adalah 5. Nah, ini adalah letak kuartil 1.
Kemudian selanjutnya mencari letak kuartil ketiga. Nah, berarti 3/4 dikali 12 tambah 1. 3/4 adalah 0,75. Kemudian dikali 13. Berarti dia letaknya ada di antara data ke-9 dengan data ke-10. Kenapa? Karena data ke-9,75. Berarti dia ada di sini. Di antara data ke-9 dengan data ke-10. Nah, sekarang tentukan nilai kuartil. Kita menentukan nilai kuartil. Rumusnya adalah KI sama dengan data ke J sebelum letak kuartil. Data sebelum letak kuartil ditambah jarak letak kuartil dari data ke J dikali data setelah letak kuartil dikurang data sebelum letak kuartil. Data ke J sebelum letak kuartil untuk kap 1 itu adalah 4. Maka di sini 4. Ditambah jarak letak kuartil dari data ke J. Jarak yang dimaksud adalah, ini adalah 4 dikurangi dengan 3,25. Maka hasilnya adalah 0,25. Jadi jarak antara letak kuartil dengan data ke, mohon maaf, jarak antara letak kuartil dengan data sebelumnya jadi adalah data ketiga di 325 dikurang 3. Kenapa? Karena data ketiga jaraknya adalah 0,25. Jadi jarak dari data ketiga ke letak kuartil itu adalah 0,25. Kemudian data setelah letak kuartil dikurang data sebelum letak kuartil. Berarti ini adalah data setelah letak kuartil dan 4 ini adalah data sebelum letak kuartil. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 4,25. Ini adalah kuartil pertama. Kemudian kuartil ketiga. Nah, data ke J sebelum letak kuartil. Data ke J sebelum letak kuartil ini adalah 7. Kan di sini adalah 7. Ditambah jarak letak kuartil dari data ke J. Jarak letak kuartil dari data ke J itu adalah 9. Di sini data ke apa namanya? Letak kuartilnya itu 9,75 ya. Maka jaraknya ke data sebelumnya atau data ke-9 itu adalah 0,75. Jadi 9,75 dikurangi data ke-9. Data itu hasilnya adalah 0,75. Kemudian data setelah letak kuartil dikurangi data sebelum letak kuartil. Nah, di sini data setelah letak kuartil juga ada 7, adalah 7, berarti di sini 7 ditambah 0,75 dikali 0. Maka kuartil ketiga adalah 7. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ya. Next. Nah, sekarang menentukan kuartil pada data distribusi frekuensi kelas interval. Untuk data yang disusun dalam tabel sebaran frekuensi, kuartil ditentukan dengan menggunakan persamaan. Ini hampir sama dengan yang median, kemudian apa namanya, mean, modus ya. Sorry, bukan mean, median dan modus. Nah, di sini KI sama dengan B ditambah B dikali I per 4 kali N dikurang F per N. Jadi ada penjelasannya. B ini batas bawah kelas kuartil, yaitu kelas interval, di mana kelas kuartil terletak. P ini panjang kelas interval, N banyaknya data dan ukuran sampel, F jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil, dan F ini adalah frekuensi kelas kuartil. Untuk memudahkan, kita menggunakan data yang sama dengan sebelumnya ya, pada materi yang sebelumnya. Nah, nih, tentukan kuartil 1 dan kuartil 2. Ini ada tabel nilai ujian statistik 100 mahasiswa Universitas M misalnya. Nah, langkah pertama, tentukan dulu kelas kuartilnya di mana. Nah, sedikit berbeda ya, jadi untuk menentukan letak kuartil pada
tabel, itu perhatikan jumlah frekuensi. Pada kuartil, data akan dibagi menjadi 4 bagian, yang berarti 100% data kemudian dibagi menjadi 4. Maka masing-masing bagian akan memuat 25% data. Sehingga untuk menentukan letak kuartil digunakan persamaan untuk K1 ini. Untuk K1 berarti dia adalah 25% dari data. Kemudian untuk K2 ini adalah bagiannya 50% dari data. Dan ketiga 75% dari data. Nah, jadi ketika ingin mengetahui K1 itu adalah 25% dari data, berarti letak kuartil pertama ini ada di data ke-25. Di mana letak data ke-25? Sama dengan di materi sebelumnya, memperhatikan frekuensi kumulatifnya. Nah, data pertama dan kedua ada di kelas interval 14 sampai 24, kemudian data ketiga ada di kelas interval 25 sampai 35. Nah, data ke-14 sampai data ke-12 sampai data ke-18 ada di kelas interval 47 sampai 57. Berarti data ke-19 sampai 36 ada di kelas interval 58 sampai 68. Karena data ke-25 ada di antara data ke-19 sampai 36, maka kelas intervalnya, kelas kuartilnya adalah 58 sampai 68. Begitupun cara dengan menentukan letak K2. Nah, tentukan nilai kuartil menggunakan persamaan KI sama dengan B ditambah P kali I per 4N dikurang F per F. Jadi, untuk menentukan kelas kuartil, karena ini dibagi menjadi 4 bagian, jadi masing-masing bagian ada 25%. Tetapi jika misalnya hanya langsung mencari K2, berarti bisa langsung 50% dikali N. Kemudian untuk K3, 75% dikali N. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, untuk K1, semoga ini tidak salah menjumlahkan ya. Untuk K1, ini hasilnya adalah 61,79 dan K2 adalah 74,66. Nah, dengan menggunakan kuartil, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ada 25% mahasiswa yang nilainya di bawah atau sama dengan 61,79. Dan ada 75% mahasiswa nilainya di atas 61,79%. Ini ketika melihat nilai dari kuartil pertama. Kalau kita melihat nilai dari kuartil pertama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 25% mahasiswa itu nilainya ternyata di bawah 61,79. Nah, atau ketika melihat kuartil kedua, kita bisa mengatakan bahwa 50% mahasiswa itu memperoleh nilai ujian di atas atau sama dengan 74,66. Jadi untuk melakukan perhitungan sederhana, secara sederhana, atau untuk mengambil kesimpulan yang sederhana seperti ini, ya cukup kita menghitung menggunakan ukuran lokasi ini, kuartil, desil, dan persentil. Ini masih statistik deskriptif ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang uh, desil ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda, yang membedakan antara desil dan kuartil ini adalah pembagiannya. Di sini 10. Kalau kuartil tadi itu ada hanya dibagi 4, tapi kalau desil ini dibagi menjadi 10 bagian, maka akan ada 9 pembatas, sehingga akan ada desil 1, desil 2, sampai dengan desil 9. Nah, contohnya untuk data tunggal, kita menggunakan data yang sama dengan yang tadi. Misalnya akan ditentukan nilai D6, maka kita menggunakan rumus letak D6 itu berarti 6 per 10, 12 tambah 1. Ini baru letaknya ya. Berarti letak desil berada di antara data ke-7 dan data ke-8. Mana nih data ke-7? 1. Nah, ini. Dia letaknya ada di sini, di antara data ke-7 dan data ke-8.
Nah, maka nilai desilnya adalah sama dengan yang tadi. eh, ini sebelum letak kuartil, kemudian jarak antara letak kuartil dengan data sebelumnya atau data KJ, kemudian jarak antara, kemudian dikali dengan eh, data sebelum letak kuartil dan data setelah letak kuartil. Maka hasilnya adalah 6. Maka desil ke-6 ini adalah 6. Nah, selanjutnya kita lihat untuk apa namanya, untuk nilai, untuk data yang distribusi frekuensi ya, ini sama, sebenarnya sama eh, dengan yang tadi, memang pembaginya yang berbeda. Silahkan dilihat DI sama dengan B ditambah eh, B ditambah P dikali I per 10 N dikurang F per F. Nah, keterangannya sama ya, hanya eh, yang pertama kita lakukan, kita akan menentukan dulu letak desilnya di mana. Nah, kita menggunakan data yang sama nih, biar tidak terlalu pusing dan tidak terlalu bingung. Nah, tentukan desil kedua dan desil ke-9. Maka untuk langkah pertama kita menentukan kelas desil. Kalau yang sebelumnya di kuartil itu kan hanya dibagi 4 ya, berarti masing-masing bagian kuartil itu punya 25% data. Nah, sementara untuk di D2 dan di desil ini 10% kali N, untuk D2 20% dikali N, dan untuk sampai D9 ini 90% dikali N. Maka untuk menentukan letak D2 dan D9 tentu 20% dikali 100% sama dengan dikali 100, maka di sini 20, 90% dikali 100 sama dengan 90. Maka letak kuartil sudah bisa dilihat ya, bahwa letak kelas desil, maaf, letak kelas desil ini ada di frekuensi kumulatif yang di kelas interval 58 sampai 68 dan juga di eh, kelas interval 80 sampai 90. Nah, langkah kedua tentukan nilai kuartil untuk dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya. Maka di sini diketahui bahwa kayaknya salah ya, salah ketik ya. Tentukan nilai desil menggunakan persamaan sebelumnya. Nah, ini lihat ya bahwa nilai desilnya desil 2 itu 58,75. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika misalnya nanti ada di hasilnya tidak berada di antara 58 sampai 68, tidak berada di antara kelas interval ini, berarti kita ada kesalahan perhitungan. Kenapa? Karena ini desil 2, kelas intervalnya ada di 58 sampai 68, sehingga tentu nilai desil itu akan berada di interval ini. Jadi ketika misalnya menemukan nilai desil 69, padahal kelas intervalnya 58 sampai 68, berarti ada kekeliruan perhitungan. Begitupun dengan yang kuartil tadi. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika misalnya, oh kelas intervalnya kok 58 sampai 68, tapi kenapa hasil perhitungan untuk desil 2-nya atau nilai desil 2-nya kok ada 70, berarti ada kekeliruan dalam perhitungan. Apakah kita salah eh, apa namanya, menginput data atau lain-lainnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya begitupun dengan persentil ya. Jika ingin menentukan persentil, maka data yang sudah diurutkan akan dibagi menjadi 100 bagian. Jadi persen itu ada 100 ya, berarti data data persentil itu dibagi 100 menjadi 100 bagian. Kalau tadi apa namanya? Yang Nah, kalau tadi yang kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 9, persentil dibagi 100. Ini sama, cara mengerjakannya juga sama ya, tapi kalau persentil kan tidak mungkin kita mencacah satu persatu kalau datanya lebih dari 100 ya. Datanya 100. Nah, untuk data distribusi frekuensi ini sama. Yang membandingkan ini, yang membedakan adalah pembagiannya. Sehingga misalnya di sini tentukan desil 92, persentil 92. Nah,
Saya kira sama ya dengan cara menentukannya, silahkan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk persentil 92 itu ada 91,7. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwa eh, ada 92% mahasiswa yang nilainya itu batas atasnya ada di 91,7. Kemudian ada 8% yang lainnya itu di atas 91,7. Jadi kita bisa melihat atau menyimpulkan seperti itu. Jadi untuk melihat misalnya kalau mahasiswa jumlahnya misalnya 200, 300, oh 90% mahasiswa ini memperoleh nilai misalnya 80 dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari nilai persentil kah atau kuartil atau desil. Kita bisa menggunakan ketiga ini sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk mengolah data atau mengetahui suatu informasi dari data. Nah, mungkin apa kembali ke kuartil ya. Ini ada kesalahan slide mungkin ya. Mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, buku ini masih lanjutan dari buku Prof. Arief Tiro. Kemudian untuk slide-nya sendiri ini saya update dari aplikasi Canva. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, boleh dilanjutkan di forum diskusi pada website yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.